beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mempersembahkan episode ke-10 dengan judul Pemberontakan Rangga Lawe. Dalam seri ke-295 ini didukung oleh para pemain Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Dias Sanggrama Wijaya, Kasdu Dewa sebagai Rapodang, Masud sebagai Rawuridan, Wenda Lubis sebagai Kebo Anabrang, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Rusli sebagai Rangga Lawe, Mas Sono sebagai Arya Wiraraja, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana mengadakan pertemuan di Balai Paseban Agung Istana Majapahit. Sang Prabu mengajak para hadirin untuk membahas masalah Rangga Lawe yang dikhawatirkan memberontak terhadap pemerintah Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni melaporkan bahwa Rangga Lawe sudah berangkat ke Tuban. Juga dilaporkan bahwa Rapodang dan Rawuridan berikut teman-temannya kurang lebih berjumlah 300 orang menyusul Rangga Lawe ke Tuban. Ampun Gusti Prabu, mereka harus dicegah. Rapodang, Rawuridan dan teman-temannya harus segera dicegah. Jangan sampai mereka tiba di kota Tuban. Kau benar, Paman Lembu Sora. Mereka memang harus dicegah. Hal ini bisa membahayakan kita semua. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu, dan kau Sakawuni. Kalian bertiga kuperintahkan untuk menyusul Rapodang, Rawuridan, dan teman-temannya. Bawalah sekitar 500 orang prajurit. Susullah mereka. Kalau bisa, bujuklah mereka agar mau kembali ke Majapahit. Tapi kalau memang terpaksa, dan mereka masih nekat ingin pergi ke Tuban, kalian kuperbolehkan mempergunakan jalan kekerasan. Baik Gusti Prabu.
Setelah menghaturkan sembah 3 kali kepada Sang Prabu Kertara Jasa Jayawardana, mereka bertiga lalu meninggalkan Balai Paseban Agung. Kebo Anabrang segera mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit. Arya Kamandanu dan Sakawuni membantu memilih prajurit-prajurit yang dianggap cukup tangguh. Maka tak lama kemudian, mereka pun berangkat. Kebo Anabrang, Arya Kamandanu, dan Sakawuni berkuda paling depan, sementara 500 orang prajurit Majapahit mengiring di belakang mereka. Kita sudah sampai di sungai Tambak Beras, Kakang Rawuridan. Benar, Adi Rapodan. Nampaknya kita tidak bisa menyusul Gusti Ranggalawe. Nampaknya Gusti Ranggalawe berkuda jauh lebih cepat. Kita istirahat sejenak. Kulihat banyak teman-teman kita merasa lelah setelah berkuda cukup jauh. Baik, Adi Rapodan. Kita istirahat sejenak. Kita istirahat sebentar. Siapa yang haus boleh minum. Tetapi jangan kalian berpencar kemana-mana. Tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Untuk sesaat lamanya mereka istirahat di tepian sungai Tambak Beras. Sementara itu matahari sudah hampir terbenam. Beberapa ekor burung seriti berterbangan di udara, berkejaran melintasi pohon-pohon. Baru saja Rapodang akan memberangkatkan lagi rombongannya, ketika mendadak terdengar rombongan orang-orang berkuda mendekat. Hai, Rapodang, dan kau Rawuridan, dan kalian semuanya, apa yang kalian lakukan di sini? Kami semua bermaksud pergi ke Tuban, Gusti Kebu Anabrang. Apa? Kalian mau pergi ke Tuban? Ada apa di Tuban? Ayo, cepat kembali. Paman Lembu Sora memerintahkan agar kita semuanya berkumpul. Kalian ini prajurit-prajurit Majapahit. Kalian tidak bisa berbuat seenaknya begitu. Kalian terikat oleh peraturan-peraturan keprajuritan. Ayo Rapodang, Rawuridan, perintahkan agar semua teman-temanmu segera kembali ke Majapahit. Tidak, Gusti Kebu Anabrang. Kami tidak akan kembali ke Majapahit. Kami diperintahkan oleh Gusti Prabu untuk menyusul kalian, Rawuridan. Terima kasih, Tuan Kamandanu. Tapi kami sudah katakan bahwa kami tidak ingin kembali ke Majapahit. Kalian ini prajurit-prajurit Majapahit. Kalian harus berada di Majapahit. Untuk apa kalian pergi ke Tuban? Kami memang prajurit-prajurit Majapahit, Gusti Kebu Anabrang. Tapi kami mempunyai hak untuk memilih. Kami mempunyai kebebasan untuk menentukan sikap kami. Apa maksudmu? Kami sudah tidak kerasan lagi tinggal di Majapahit. Kami sudah tidak betah menjadi prajurit-prajurit Majapahit. Kami bermaksud pergi ke Tuban dan bergabung dengan Gusti Ranggalawe di sana. Jadi rupanya kalian semuanya adalah teman-teman dekat Ranggalawe. Dan rupanya kalian memberikan dukungan kepada Ranggalawe. Tahu kan kalian apa itu artinya? Kakang Rapodang, lebih baik Kakang segera kembali ke Majapahit. Kalau ada hal-hal yang ingin Kakang sampaikan, Kakang bisa mengutarakannya kepada Paman Lembu Sora ataupun kepada yang lain. Janganlah Kakang membujuk teman-teman untuk meninggalkan Majapahit. Nini Sakawuni, kami semua meninggalkan Majapahit. Bukan tidak ada alasannya. Apa alasannya, Kakang? Kami tidak rela melihat Gusti Ranggalawe diperlakukan tidak adil. Ranggalawe itulah yang tidak tahu diri, Rapodang. Dia terlalu bernafsu untuk menduduki jabatan Rekrian Mapati. Dan karena dia terlalu bernafsu, maka sekarang dia dipukul oleh kekecewaan. Tapi biar sajalah. Kalau memang Ranggalawe merasa tidak puas, biarlah dia pulang ke Tuban.
biarlah dia menyusun bala tentara Tuban. Tapi hendaknya kalian jangan ikut campur urusan ini. Maaf, Gusti Kebu Anabrang. Kami terpaksa ikut campur. Gusti Ranggalawi memang tidak bermaksud membawa kami ke Tuban. Kalau kami ingin pergi ke Tuban sekarang ini, hal itu kami lakukan secara sukarela. Cukup. Kami tidak mau berpanjang lebar. Dengar kau Rapodang, dan kau Rawuridan, dan kalian semuanya. Kami semua datang ke tempat ini untuk menyusul kalian. Gusti Prabu Kertarajasa menyarankan agar kami tidak menggunakan kekerasan. Karena yang kami hadapi sebenarnya adalah teman-teman sendiri. Tapi Gusti Prabu juga memberikan pilihan yang lain kalau memang terpaksa. Kalau memang kalian tetap nekat ingin pergi ke Tuban, kami terpaksa akan menghalang-halangi kalian. Maaf, Gusti Kebu Anabrang. Begini-begini kami pun prajurit. Dan kami semua sudah bersepakat untuk tetap pergi ke Tuban, apapun yang akan terjadi. Kalau Gusti Kebu Anabrang ingin membawa kami kembali ke Majapahit, maka bawalah mayat-mayat kami, sebab kami tidak akan bersedia dibawa dalam keadaan hidup. Kurang ajar kau Rawuridan. Kata-katamu memerahkan telingaku. Ayo Kakang Kamandanu, Sakauni. Ayo kalian prajurit-prajurit Majapahit semuanya. Sergap mereka. Tangkap orang-orang ini. Tangkap pada pelarian ini. Kalau mereka melawan, bunuh saja. Dan terjadilah pertempuran sengit di tepian sungai Tambak Beras. Prajurit-prajurit Majapahit terus merangsak maju. Rapodang dan teman-temannya berusaha untuk membendung serangan-serangan prajurit Majapahit. Tapi perlawanan itu ternyata tidak bisa bertahan lama. Prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan Kebu Anabrang, Arya Kamandanu dan Sakawuni terus-menerus menggempur mereka. Teman-teman Rapodang dan Rawuridan mulai berjatuhan. Sebagian ada yang terguling ke sungai Tambak Beras dan lenyap di telan arus. Rapodang dan Rawuridan marah sekali melihat teman-temannya roboh binasa. Mereka kemudian mengamuk. Ayo prajurit-prajurit Majapahit. Ayo, bunuhlah Rapodang. Ayo Kebu Anabrang. Apalagi yang kau tunggu? Bunuhlah Rapodang. Kamu prajurit-prajurit Majapahit. Kamu. Ayo Kebu Anabrang. Apalagi yang kau tunggu? Kalian sudah membunuh teman-temanku. Sekarang bunuhlah kami. Bunuhlah Rapodang dan Rawuridan. Iya, percuma kami hidup. Teman-teman kami yang terbaik sudah binasa. Sekarang kami berdua akan bela pati. Ayo Kebu Anabrang, jangan tunggu lebih lama lagi. Bunuhlah kami segera. Hai, Rapodang dan kau Rawuridan. Kalau kau mau bersikap lunak, aku akan membawa kalian ke Majapahit untuk minta pengampunan kepada Gusti Prabu Kertarajasa. Aku yakin beliau akan sudi memberikan ampun pada kalian. Kau pikir kami ini manusia macam apa, Kebu Anabrang? Setelah mereka, semua kawan-kawan kami yang terbaik binasa. Dan kami akan menyerah begitu saja. Ayo Rawuridan, kita pertahankan harga diri dan kehormatan kita sampai titik darah penghabisan.
Rapodang dan Rawuridan terus merangsek. Kebo Anabrang hampir tidak punya kesempatan untuk menghindar lagi. Serangan, terjangan dan pukulan mereka berdua datang bertubi-tubi. Kebo Anabrang merasa kesal karena 2-3 kali tubuhnya terkena sambaran pukulan kedua orang lawannya. Karena itu dia bermaksud menyudahi perlawanan Rapodang dan Rawuridan. Nampak Kebo Anabrang melompat mundur 3 batang tombak jauhnya. Sementara Rapodang dan Rawuridan menunggu saja. Kebo Anabrang menyedot nafas 3 kali dan tubuhnya kelihatan gemetar. Itulah pertanda dia mengeluarkan Aji Sapit Wajah. Aji Sapit Wajah atau Aji Yuyu Rumpung ini sudah sangat dikenal di kalangan prajurit-prajurit Majapahit. Rapodang dan Rawuridan kelihatan gugup sebentar. Tapi sesaat kemudian dia sudah terpaksa kembali melayani Kebo Anabrang. Jangan lari kalian, Rapodang dan Rawuridan. Ayolah kita lanjutkan pertarungan. Setelah beberapa jurus berlalu, Rapodang lengah. Kebo Anabrang berhasil menyambar tangannya. Rapodang berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia belaka. Bahkan Rawuridan akhirnya juga tersambar lengannya. Kebo Anabrang segera menjepit leher Rapodang dan Rawuridan di kedua belah ketiaknya. Itulah Aji Sapit Wajah. Jarang seorang pendekar mampu melepaskan diri dari jepitan Aji Sapit Wajah. Rapodang dan Rawuridan terus meronta-ronta, berusaha melepaskan diri dari jepitan Aji Sapit Wajah. Kakinya sampai didepakkan ke sana kemari, tapi Kebo Anabrang semakin kuat mencengkeram leher mereka. Dan kemudian terdengar seperti gemeretak tulang patah. Dan akhirnya Rawuridan serta Rapodang menemui ajalnya. Sayang sekali, mengapa aku harus membunuh kalian? Mestinya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Tapi kalian sudah memaksa Kebo Anabrang untuk melakukannya. Aku hampir tidak percaya pada penglihatanku sendiri, adik Kebo Anabrang. Kita memang benar-benar terpaksa melakukannya, Kakang Kamandanu. Hatiku menjadi sedih, adik Kebo Anabrang. Mengapa kita akhirnya harus berbaku hantam dan saling membunuh di antara teman sendiri? Semua ini gara-gara Ranggalawe. Ranggalawe telah memecah belah persatuan kita. Dulu tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi gara-gara Ranggalawe, kita terpaksa bertarung melawan teman sendiri. Ya, sudahlah Nini Sakawuni, Kakang Arya Kamandanu. Marilah kita segera memasang kemah. Kita mencari tempat yang aman dan terlindung untuk memasang tenda-tenda perkemahan. Sementara itu kita menunggu perintah selanjutnya dari Gusti Prabu Kertarajasa. Tuban adalah sebuah kota pantai, kota dermaga. Dan istana Tuban terletak tidak jauh dari sebuah jalan raya yang menghubungkan ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Istana Tuban kelihatannya sunyi dan lengang. Angin musim kemarau bertiup, menerbangkan daun-daun panggang yang berdiri berjajar di sepanjang dinding batu. Seorang prajurit berlari-lari menemui Arya Wiraraja. Arya Wiraraja kemudian tergopoh-gopoh melangkah menuju ke ruangan pendaba. Dan di sana dia melihat Ranggalawe sudah duduk menunggu. Rupanya kau yang datang, Ranggalawe. Ranggalawe? Ranggalawe?
Ayahanda. Oh, sepertinya ada beban yang berat dalam pikiranmu, Ronggolawe. Wajahmu nampak kuyu, tidak bersemangat, pakaianmu lusuh, dan penampilanmu tidak semeringah. Ada persoalan apa, anakku? Maaf Ayahanda Wiraraja. Maaf jika sekiranya jalan yang akan saya tempuh ini nanti tidak berkenan di hati Ayahanda. Oh, kau akan menempuh jalan apa, Ronggolawe? Saya memang sedang mempunyai persoalan dengan Majapahit, Ayahanda. Itulah sebabnya saya pulang ke Tuban. Ada apa lagi, Ronggolawe? Kau ini jangan macam-macam. Majapahit sudah berdiri pada tempatnya yang benar. Ada apa dengan Mojopahit? Ada satu hal yang membuat saya kecewa, Ayahanda. Ada satu hal yang membuat hati saya merasa tidak puas. Itulah sebabnya saya kembali ke Tuban. Saya sudah tidak betah lebih lama lagi tinggal di Majapahit, Ayahanda. Sekalipun saya dengan susah payah merintis berdirinya Majapahit itu. Iya. Ada perusahaan apa kau dengan Mojopahit, anakku? Coba katakanlah dengan jelas. Begini, Ayahanda. Saya menganggap bahwa Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana telah berbuat tidak adil kepada diri hamba, juga kepada para perintis Majapahit yang lain. Kok kau bisa beranggapan begitu, Ronggolawe? Apa pasalnya? Apa dasarnya? Coba bayangkan saja, Ayahanda. Semua orang tahu siapa itu Nambi. Apa yang bisa dilakukan oleh orang yang bernama Nambi itu? Jasa apa yang telah ditanam untuk Majapahit? Dia tidak lebih dari seorang manusia berhati culas, berhati licik. Nambi dan Ramapati tidak lebih dari dua orang yang suka mencari muka di depan Gusti Prabu, Ayahanda. Pada saat pembangunan pedukuhan Majapahit, mereka hanya berjalan mundar-mandir sambil memberikan aba-aba. Keringat mereka tidak pernah mengalir untuk suatu pekerjaan yang berat, Ayahanda. Dan pada saat menggempur istana Kediri, apa yang mereka lakukan? Mereka pun hanya berlarian ke sana kemari, sambil berteriak-teriak tanpa ada manfaatnya sama sekali. Coba, berapa musuh telah mereka bunuh? Kalau kita bicara masalah jasa, barangkali seorang prajurit Majapahit yang berpangkat rendah, Ayahanda, jauh lebih berjasa dibanding Nambi ataupun Ramapati. Tapi apa yang mereka peroleh sekarang, Ayahanda? Nambi bahkan sekarang ongkang-ongkang di atas kursi Rekrian Mapati. Apakah ini pantas, Ayahanda? Apakah ini cukup layak? Apakah ini adil, Ayahanda? Ronggolawe, aku segera bisa memahami apa yang sedang bergejolak di dalam hatimu. Tapi coba renungkanlah kata-kataku ini. Sekalipun kau merasa hal ini tidak adil dan membuat hatimu kecewa, tapi apa yang sudah menjadi keputusan seorang raja merupakan suatu undang-undang yang tidak tertulis, yang tidak bisa diganggu gugat, Ronggolawe. Tidak bisa begitu, Ayahanda. Seorang raja justru harus mencerminkan segala macam bentuk keadilan. Kalau tidak, bagaimana rakyatnya bisa sejahtera, Ayahanda? Tenangkan hatimu, Ronggolawe. Lebih baik kau istirahat dulu barang sejenak. Coba pikirkanlah kembali hal itu secara lebih mendalam. Nanti malam akan kita teruskan lagi pembicaraan ini. Baik, Ayahanda. Tapi sepertinya sudah tidak ada yang saya pikirkan lagi. Tekad saya sudah mantap. Saya tidak akan kembali ke Majapahit. Selesai berkata, Ranggalawe kemudian melangkah ke ruangan tengah. Arya Wiraraja tercenung beberapa saat lamanya di atas kursi ruangan pendopo. Mata orang tua itu kelihatan sayu, kelihatan sendu, pandangannya jauh menerawang. Dia dapat meraba bahwa putranya sekarang sedang menghadapi persoalan yang sangat berat. Dia tahu bahwa persoalan itulah nanti yang akan menghantarkannya pada kesulitan besar. Arya Wiraraja mendesah perlahan. Terasa ada sesuatu yang berat mengganjal dalam dadanya yang sudah keriput.
Matanya berkaca-kaca, berlinangan, dan tiba-tiba setetes demi setetes air mata itu jatuh ke pipinya. Ya, Ronggolawe, Ronggolawe. Anakku Ronggolawe. Ya, jagat Dewa Batara. Jalan apa yang akan kau tempuh ini, Ronggolawe? Sementara itu Ranggalawe masuk ke Taman Sari untuk menemui dua orang istrinya, Tirtawati dan Martaraga. Mereka duduk bertiga, berbincang-bincang sambil melepaskan kerinduan masing-masing. Memang sudah sejak lama Ranggalawe tidak pulang ke Tuban. Martaraga dan Tirtawati terkejut ketika Ranggalawe menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya dengan Majapahit. Sudahlah, Kakang Ranggalawe. Mengapa harus berebut jabatan? Lebih baik Kakang Ranggalawe mengalah saja. Iya, Kakang. Orang-orang tua sering mengatakan bahwa mengalah pada akhirnya justru akan lebih beruntung. Tidak Dinda Tirtawati. Bukan begitu persoalannya. Bukan begitu, Dinda Martaraga. Ini adalah masalah keyakinan diri. Bukan lagi masalah jabatan semata-mata. Aku adalah seorang laki-laki. Ranggalawe adalah seorang pendekar, seorang satria Tuban. Di mana harga diriku? Kemana harus kusembunyikan wajahku kalau tiba-tiba saja aku datang ke Majapahit dan mengaku bersalah? Kakang, mengaku bersalah kepada seorang raja tidaklah akan membuat diri kita menjadi asor, menjadi hina. Justru sikap seperti itu akan bisa menjadi panutan bagi yang lain. Ya, Dinda Martaraga. Setiap orang bisa saja mengaku salah. Kalau dalam hati kecilnya dia merasa mempunyai kesalahan. Tapi Kakang, menentang kekuasaan Sang Prabu Kertarajasa berarti memberontak terhadap Majapahit. Ya, itu sudah kupikirkan secara matang, Dinda. Selama beberapa hari ini aku terombang-ambing dalam dua pilihan. Mengaku bersalah dan tetap tinggal di Majapahit dengan taruhan harga diri, atau pulang ke Tuban dan menyusun barisan. Jadi Kakang Ranggalawe benar-benar bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Tidak ada lagi yang bisa menyenangkan hatiku selain berpikir tentang pemberontakan, Dinda Martaraga. Kakang Ranggalawe, janganlah teruskan niat itu. Kasihanilah kami, istri-istrimu. Kasihanilah putra Paduka Ananda Kuda Anjampiani. Putra Paduka masih kecil, masih membutuhkan belayan dan kasih sayang seorang bapak. Kalau Paduka berontak, bertarung di antara teman sendiri, apakah itu justru bukan pekerjaan yang sia-sia, Kakang? Dinda Tirtawati, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa pekerjaan itu sia-sia? Hah? Selama ini sudah banyak sekali pekerjaan yang kuselesaikan. Salah satu di antaranya ialah aku mengawini kalian berdua ini. Coba. Tapi menurut pendapatku, tidak ada pekerjaan yang jauh lebih mulia, jauh lebih luhur nilainya, kecuali bertarung di medan peperangan demi menjaga nama baik seorang satria. Aku suamimu, dilahirkan sebagai laki-laki, dan aku tidak ragu-ragu untuk mati sebagai laki-laki. Kakang Ranggalawe, kalau memang sudah begitu besar tekadmu, baiklah. Kami istri-istrimu hanya bisa mengirim doa. Mudah-mudahan tercapai segala apa yang Kakang Ranggalawe cita-citakan. Ya, baiklah Kakang Ranggalawe. Semoga para dewa senantiasa memberkati langkah-langkahmu, Kakang. Iya, terima kasih Dinda Tirtawati dan kau Dinda Martaraga. Demikianlah seharusnya kalian menjadi seorang istri. Jangan malah menghambat langkah-langkahku, menggelapkan pandanganku ke depan.
Tapi tunjukkanlah sikap seorang istri yang berpandangan luas. Seorang istri yang berpikiran mendalam. Nadinda, aku mau istirahat barang sejenak. Nanti malam aku akan melanjutkan bicara dengan Ayahanda Wiraraja. Ya, aku ini sekarang menjadi serba susah, Ronggolawe. Aku menjadi serba salah. Di satu pihak, aku harus membela kepentingan anak. Tapi di pihak lain, aku harus berbakti kepada negara dan kepada raja. Ya, mana yang harus kupilih? Ampun, Ayahanda Wiraraja. Dalam hal ini saya sama sekali tidak bermaksud menyulitkan kedudukan Ayahanda. Ayahanda bebas memilih. Ayahanda bebas menentukan sikap. Bagaimana kau bisa berkata begitu, Ronggolawe? Bagaimana aku bisa bebas menentukan sikap? Sudah jelas bahwa aku tidak bebas. Kau itu anakku. Dan sekarang ini kau sedang berselisih dengan Sang Prabu Kertarejasa, junjungan kita bersama. Sedangkan selama ini hubunganku dengan Sang Prabu cukup baik. Coba, apakah namanya aku tidak sedang menghadapi buah si malakama? Coba pikir, renungkan baik-baik. Jangan asal nyeplos kalau bicara. Ampun, Ayahanda. Semua ini memang kesalahan saya. Tapi saya sudah bertekad untuk menanggung segala sesuatunya sendirian, Ayahanda. Saya harap Ayahanda tidak usah ikut melibatkan diri. Itu juga tidak benar, Ronggolawe. Bagaimana aku bisa tinggal diam kalau melihat anakku sedang menghadapi persoalan besar? Ya, Ronggolawe. Tidak kuduga sama sekali bahwa akhirnya kita terpaksa menghadapi kesulitan seperti ini. Ketika masih kecil, kau dulu ku bopong-bopong, kau ku gendong ke sana kemari. Kau ku gadang-gadang. Kuharapkan jika sudah besar nanti dapat membina hidupmu sendiri dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau saja sekarang ini Ronggolawe masih bocah, maka dengan mudah aku akan bisa melarang perbuatannya yang kuanggap tidak benar. Tapi kau sekarang sudah menjadi manusia dewasa. Mestinya kau bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk untukmu. Ayahanda, sekarang ini saya sudah menentukan pilihan saya. Pilihan yang saya anggap paling baik, Ayahanda. Ya, jadi bagaimana sekarang, Ronggolawe? Kau sudah tidak mau lagi kembali ke Majapahit? Lalu kau mau apa? Mau berontak? Dengar, Ronggolawe. Berat melawan seorang raja. Tuban tidak bisa menandingi kekuatan Mojopahit. Sekalipun kau kerahkan seluruh rakyat Tuban sampai ke cindil-cindilnya, Tuban tetap tidak akan bisa menandingi Mojopahit. Apakah hal ini sudah kau pikirkan masak-masak? Sudah kau perhitungkan sematang-matangnya? Saya tidak pernah berpikir sampai sebegitu jauh, Ayahanda. Kalau begitu, tindakanmu itu bisa dikatakan ngawur. Dengar, Ronggolawe. Mojopahit sekarang bukanlah seperti Mojopahit ketika masih menjadi pedukuhan kecil. Mojopahit sudah berubah menjadi sebuah negeri, sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan yang mempunyai laskar atau bala tentara ribuan jumlahnya. Kalau Gusti Kertarejasa mau, dalam waktu sekejap Tuban bisa dihancur leburkan. Karena itu, Ronggolawe, mumpung belum terlambat, kalau kau masih bisa kunasihati, lebih baik kau urungkan saja niatmu. Mari, saya akan mengantarkanmu kembali ke Mojopahit.
Biar saya yang akan mengatakan segala sesuatunya kepada Gusti Prabu. Tidak Ayahanda. Hal itu tidak mungkin saya lakukan. Sudah kepalang tanggung Ayahanda. Sudah kepalang basah. Biarlah Ranggalawe binasa karena perbuatannya Ayahanda. Aku yang akan menyampaikannya langsung kepada Gusti Prabu Ronggolawe. Kau cukup diam saja. Dan kau tidak perlu merasa malu. Ampun Ayahanda. Ranggalawe sekarang sudah menjadi manusia dewasa. Dewasa tubuhnya, dewasa pikirannya Ayahanda. Dan juga dewasa jiwanya. Ranggalawe sudah tidak pantas lagi dijinjing-jinjing seperti anak kecil. Ampun Ayahanda, ampun. Bagaimanapun, saya tidak sudi kembali ke Majapahit Ayahanda. Jadi kau sudah tidak bisa diperingatkan lagi, Ronggolawe. Ampun Ayahanda, kalau saya telah mengecewakan hati Ayahanda. Kau bukan hanya membuat kecewa hatiku, Ronggolawe. Kau juga membuat sisa-sisa hidupku ini menjadi gelisah. Ronggolawe. Iya Ayahanda. Kalau hanya ingin menduduki jabatan Rekrian Mapate, itu sebenarnya soal mudah. Kau harus mau bersabar. Jangan malah gerusa-gerusu seperti itu. Selama ini kau sudah berbuat banyak. Tidak seorang pun berani menyangkal bahwa Ronggolawe sudah banyak berjasa kepada Mojopahit. Bersabarlah barang beberapa saat, Ronggolawe. Percayalah, suatu ketika jabatan itu pun akan jatuh ke tanganmu. Tidak Ayahanda. Sekarang persoalannya bukan sekedar persoalan jabatan Rekrian Mapati. Sekarang saya justru tidak peduli dengan jabatan itu. Masa bodoh? Siapapun yang akan menjabat Rekrian Mapati terserah Ayahanda. Apakah itu Nambi, apakah itu Ramapati, ataupun Paman Lembu Sora. Terserah. Saya tidak ambil peduli lagi. Hanya satu yang ingin saya kerjakan sekarang ini Ayahanda. Ialah mendirikan Dharma Bakti seorang satria. Saya ingin menunjukkan pada dunia bahwa tidak sepantasnya seorang satria berhati miur, dan juga satria berjiwa pelintat-pelintut. Satria adalah tulang punggung negara, Ayahanda. Kalau para satria sudah tidak mempunyai ketetapan hati lagi, maka ibarat tulang punggung sebuah negara sudah remuk. Dan cepat atau lambat musuh-musuh pun akan masuk, Ayahanda. Ya, baik. Aku mengerti, Ronggolawe. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Baiklah, kalau memang demikian, kukira tidak seorang pun yang bisa menghalang-halangimu lagi. Termasuk aku, orang tuamu. Baiklah, Ronggolawe. Kerjakanlah segera apa yang hendak kau kerjakan. Tapi kerjakan dengan penuh keyakinan. Menang atau kalah dalam peperangan bukan soal. Kembali Arya Wiraraja meneteskan butir-butir air matanya. Ranggalawe menjadi sangat terharu. Dia merasa iba melihat ayahandanya. Untuk sesaat lamanya mereka terdiam. Ruangan pendopo istana Tuban menjadi hening. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Ranggalawe? Apakah memang benar-benar dia bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Dan bagaimana kesudahannya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.